Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Sadaqallahu alazim. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan terakhir. Ada terjemahannya ini. Udah. Sama aja. Sama. Ya. Ya. Kemarin terakhir ayat 239 ya. Berarti sekarang kita bahas ayat 240 ya. Silakan Ustadz Adri. Nah, ini baru boleh, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ya, baik Bapak Ibu ya. Untuk mengingat kembali kita murojaah, saya yang membacakan ayat-ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan. Ini Pak Anto kayaknya udah 2 kali ini nggak kelihatan ya? Hah? Oh ada. Baik. Baik ya, saya yang bacakan, Bapak Ibu yang terjemahkan. Wallazina, dan orang-orang yang yutawafauna, mereka diwafatkan minkum, di antara kalian, wayadzaruna, dan mereka meninggalkan azwaja, istri-istri, wasiatan, hendaklah berwasiat li aswajihim, kepada istri-istri mereka, mataan, dan memberikan mut'ah atau nafkah, ilal haul, sampai 1 tahun, goiro ihrojin, tanpa harus diusir atau disuruh pindah. Fa in horojna, maka jika dia ingin pindah atau pergi, fala junaha, maka tidak ada dosa alaikum, atas kalian, bima fa'alna, dalam apa yang mereka lakukan, fi anfusihin, pada diri mereka sendiri, mim ma'ruf, dengan cara yang baik, wallahu, dan Allah azizun, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Baik ya, jadi ini masih nyambung sama ayat yang kemarin ya. Kalau di ayat ini ya dikatakan walazina, dan orang-orang yang, ini masuknya isim mujakkar ya, isim mujakkar berarti laki-laki. Boleh juga disebut walajina, dan suami-suami, karena ini adalah isim mujakkar buat laki-laki. Jadi walajina, dan orang-orang yang yutawafauna, ini fi'il mudhari' majhul. Nah,
Ada fi'il mudhari majhul, ada fi'il mudhari maklum. Kalau majhul pasif ya, diwafatkan. Kalau yang aktif mewafatkan ya. Nah, kalau fi'il mudhari artinya sedang dan akan terjadi. Kalau fi'il madi telah atau lampau, past tense. Kalau ini present tense ya, sedang dan akan terjadi. Nah, jadi artinya yutawafauna, akan diwafatkan, ini bentuk pasif, artinya kematian itu Allah lah yang melakukannya. Jadi orang-orang yang suami-suami yang akan diwafatkan ya, jadi Allah yang mewafatkan, kita pasif ya. Dan Allah lah yang tahu waktunya, meskipun jatahnya 60 ya. Kalau Allah mau lebihin, misalnya kita berdoa dilebihin jadi 70, bisa aja, namanya Allah berkehendak. Lalu kita berdoa lagi biar dipanjangkan umur, Allah lagi kasih lagi, itu Allah yang berkehendak. Jadi Allah lah yang mewafatkan. Kita sifatnya pasif, yutawafauna, diwafatkan. Dan kematian adalah hal yang gaib ya. Setiap orang nggak ada yang tahu kematian, tapi paling nggak tahu ciri-ciri atau tanda-tanda kematian atau ajal akan datang. Dan ini secara umum, misalnya orang yang udah lanjut usia ya, nah itu kan kalau secara umum orang yang udah lanjut usia lebih banyak yang meninggal dibanding yang masih muda ya, secara umum. Nah ini tanda-tanda kematian nih, tanda-tanda ajal ya. Orang yang udah lanjut usia itu secara umum lebih banyak yang meninggal daripada yang masih muda. Atau ciri-ciri kematian, misalnya dia punya penyakit berat dan menahun ya. Nah itu secara umum lebih banyak orang yang punya penyakit berat dan menahun meninggal ketimbang orang yang sehat-sehat ya. Nah itu ciri-ciri atau tanda-tanda ajal atau kematian ya. Nah apabila ada suami-suami yang yutawafauna, yang akan diwafatkan, maksudnya dia udah tahu ya ada tanda-tanda kematian pada dirinya, misal sakit berat ya, terus dia menahun, minkum, di antara kalian, wayazaruna aswajan, dan mereka akan meninggalkan istri-istri ya. Nah ini bentuk jamak nih, istri-istri ya. Nah, bukan berarti terus yang tunggal nggak berlaku nih. Jadi kalau bapak-bapak yang punya istri satu juga berlaku di sini. Kalau Allah mengatakan aswaja ya, bagi suami-suami yang akan diwafatkan dan meninggalkan istri-istri, yang punya satu istri juga berlaku nih. Lalu mana tadi? Wasiatan, hendaklah berwasiat ya, berwasiat. Jadi Allah memerintahkan untuk berwasiat li azwajihim, kepada istri-istri mereka, mataan, dengan memberi kesenangan, nafkah atau mut'ah ya, ilal haul, sampai 1 tahun, goiro ihrojin, dan janganlah mengusirnya ya, atau tanpa disuruh pindah atau tanpa disuruh pergi ya. Jadi secara terjemahan ya, yang lengkapnya, dan suami-suami yang akan diwafatkan ya di antara kalian, dan mereka akan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah berwasiat kepada istri-istri mereka dengan memberikan mut'ah atau nafkah sampai setahun tanpa harus diusir istri-istri itu ya. Ya jadi seperti itu. Nah ini ayat ini ya ada perbedaan ya dengan ayat yang lainnya ya. Dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 234 juga ada perbedaan ya, dan dengan ayat yang lainnya ya, surat An-Nisa. Nah, jadi kalau misalkan ada ayat yang berbeda dan sepertinya nampaknya bertolak belakang ya, maka hendaknya kita harus mengambil sikap. Nanti ulama
menetapkan ada 4 cara gimana apabila terjadi perbedaan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Sepertinya ayatnya bertolak belakang, ya. Bagaimana sikap kita? Ya. Nah, di sini diperintahkan untuk berwasiat kepada istri-istri, ya. Nah, wasiatnya ini khusus tentang materi atau harta, karena wasiat ada 2, yaitu wasiat tentang materi dan wasiat non materi. Nah, di sini khusus wasiat tentang harta. Maka berwasiatlah, artinya berwasiat untuk memberikan harta atau mut'ah, ya, selama setahun kepada istrinya. Nah, apabila terjadi perbedaan pendapat, ulama memberikan teori ini untuk memecahkan pendapat ini, ya, karena seolah-olah ini antara ayat yang satu dengan ayat yang lain bertentangan ini, atau bertolak belakang, atau kontradiktif, ya. Padahal ayat Al-Quran nggak ada satupun yang bertentangan antara ayat satu dengan yang lain, ya. Tapi ini nampaknya bertentangan. Maka ulama, ya, memecahkan masalah ini dengan empat hal. Yang pertama dengan nasih dan mansukh, ya. Apabila berbeda maka dengan nasih dan mansukh, ya, artinya dihapus dan menghapus, ya. Berarti ayat ini dihapus dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang dahulu dihapus dengan ayat yang kemudian. Itu yang pertama, ya. Kalau misalkan dengan nasih dan mansukh nggak bisa, maka yang kedua dengan thariqatu tarjih, ya, dengan memilih yang lebih kuat, ya, menguatkan. Kalau tadi nasih dan mansukh dihapus atau menghapus, ya. Misal ayat yang satu dengan ayat yang lain tampak ada perbedaan atau kontradiktif, maka gunakan nasih mansukh, berarti yang satu dihapus dengan ayat yang baru, ayat yang lama. Nah, kalau yang kedua, kalau nggak bisa juga dengan thariqatu tarjih, yaitu menguatkan atau memilih yang kuat. Lah, ayat Al-Quran kan dua-duanya firman Allah, pasti kuat, ya. Nah, maksudnya memilih yang kuat, misalkan gini, ayat yang satu lebih banyak didukung oleh hadis-hadis, dan ayat yang satu ini banyak kesamaannya dengan ayat yang lain, sedangkan ayat yang lainnya tidak didukung oleh hadis. Maka pilihlah ayat yang banyak kesamaannya dan ayat yang banyak didukung oleh hadis-hadis. Maksudnya situ, pilih yang lebih kuat, ya. Ayat Al-Quran firman Allah semuanya, tapi pilih yang kuat yang maksudnya yang banyak didukung oleh hadis-hadis atau sunnah, dan yang banyak kesamaan dengan ayat-ayat yang lain. Itu thariqatu tarjih. Yang kalau thariqatu tarjih nggak bisa juga, maka dengan thariqatu jam'i. Thariqatu jam'i apa? Dikompromikan. Jadi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, jam'i kan dikumpulkan, digabung, ya. Nah, jadi ayat yang bertentangan ini, yang berbeda ini digabung lalu dikompromikan, ya. Dikompromikan, diambil jalan tengah dengan kesimpulan yang seimbang, ya, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nanti akan saya ceritakan contoh-contohnya, akan saya sampaikan, ya. Itu thariqatu jam'i. Kalau nggak bisa juga thariqatu jam'i, ya, maka bisa juga dengan tasakut dalalain, digugurkan, atau tawakuf, ya, artinya digugurkan. Jadi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain ini terjadi perbedaan atau tolak belakang, maka kedua-duanya digugurkan. Dia memakai al-hadis atau as-sunnah, ya, dari Nabi. Dia memilih al-hadis atau as-sunnah karena ini dianggap bertolak belakang atau bertentangan. Itu ulama. Makanya dalam hal ini ulama, ya, banyak yang berbeda dalam mengambil pelaksanaannya, ya. Terjadi perbedaan dalam melakukan keputusannya, ya. Nah, ini meskipun ayat Al-Quran tuh nggak ada yang bertentangan
Cuman di sini kita harus cerdas ya ketika terjadi perbedaan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, ya kita harus bisa mengambil satu hal ya. Ya, jadi ada ulama yang menggunakan nasih dan mansuh ya. Nah, itu bisa berbeda. Ada juga yang menggunakan thariqatu tarjih, ada juga ulama yang menggunakan thariqatu jam'i, ada juga yang menggunakan tawakuf ya. Makanya berbeda-beda nih nanti kalau dalam pelaksanaannya gitu ya. Nah, di sini dikatakan suami hendaklah berwasiat. Ini ada dua kan wasiatnya. Yang pertama memberikan mataan. Mataan itu mut'ah atau memberikan nafkah kepada istri yang ditinggalkannya selama setahun. Yang kedua, wasiatnya istri diharap tinggal di tempat mantan suaminya yang almarhum selama setahun, tidak boleh pergi ya. Di sini dikatakan mana tadi? Goiru ihrojin ya, maka janganlah diusir. Artinya istri selama setahun dia tinggal di rumah mantan suaminya dan diberi nafkah oleh ahli warisnya. Nah, ini yang pertama masalah waris ya, itu bertentangan dengan atau udah dinasi atau mansuh dengan ayat-ayat waris yang ada di An-Nisa. Begitu juga mengenai masa tunggu selama setahun ini kan disuruh jangan pergi, maksudnya disuruh menunggu selama 1 tahun. Nah, ini juga sudah dihapus dengan Al-Baqarah ayat 234 ya, bahwa masa tunggu seorang istri yang ditinggal oleh suaminya adalah berapa? 4 bulan 10 hari ya. Nah, jadi kalau bagi ulama yang mengambil yang pertama ya, yaitu dengan nasi dan mansuh, maka ketika menghadapi ayat ini ya, apabila suami-suami yang hendak wafat di antara kalian meninggalkan istri, hendaklah berwasiat, maka yang wasiat ini dinasih atau dimansuh dengan ayat yang sebelumnya. Misal ayat 240 dinasih dengan ayat 234 Al-Baqarah. Loh, kok ayat 234 menghapus ayat 240, padahal kan 234 kalau secara urutan angka duluan ya dibanding 240. Nah, ini harus dibedakan antara tartibun nuzul dengan tartibus suar ya. Kalau tartibun nuzul itu urut-urutan berdasarkan turunnya, tartibun nuzul. Kalau tartibus suar urut-urutan berdasarkan penempatannya di Al-Qur'an ya. Kalau secara penempatan memang ayat 234 lebih dulu dibanding ayat 240. Tapi kalau berdasarkan tartibun nuzul ya, berdasarkan urut-urutan turunannya itu duluan Al-Baqarah ayat 240 ya. Contoh kayak seperti surat Al-Fatihah. Itu kalau berdasarkan tartibus suar ya, itu ditempatkan di pertama, halaman pertama ya. Tapi kalau berdasarkan tartibun nuzul, yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 yaitu Iqra ya, Iqra bismillahirrahmanirrahim, itu yang pertama. Tapi kalau berdasarkan tartibus suar, Al-Fatihah yang ditaruh pertama, padahal turunnya itu yang pertama adalah Al-Alaq surat Iqra ya, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu seperti itu. Jadi surat Al-Baqarah ayat 240 yaitu datangnya lebih dulu dibanding surat Al-Baqarah ayat 234. Makanya yang duluan dihapus dengan yang kemudian, yang belakangan menghapus yang duluan ya, seperti itu ya. Nah, di sini seperti wasiatan li azwajihim, maka hendaklah berwasiat kepada istri mereka mataan dengan memberi mut'ah ya. Nah, ini juga dihapus kalau yang menggunakan nasi dan mansuh ya. Ini dihapus dengan ayat waris. Ayat waris banyak di surat An-Nisa ya. Jadi kalau di surat An-Nisa itu bahwa
suami yang hendak meninggal tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris, yaitu istri dan anaknya. Begitu juga di hadis-hadis ya, itu dikatakan bahwa suami ya, yang hendak meninggal tidak dibolehkan memberikan waris, tidak boleh memberikan wasiat, khususnya wasiat tentang harta ya. Tidak boleh memberikan wasiat mengenai harta kepada ahli warisnya. Kalau wasiat yang non materi boleh, misal nanti kalau papa meninggal dikubur digabung aja sama mama ya, nah itu wasiat boleh. Tapi kalau masalah waris itu tidak boleh, karena kalau wasiat ya masalah harta itu nggak boleh karena ada penggantinya waris ya. Kenapa kok nggak boleh ya memberi wasiat mengenai harta kepada ahli waris? Karena nanti ya dia akan mendapatkan dua harta dari dua jalan ya. Yang pertama dia mendapatkan harta dari wasiat, yang kedua dari waris ya. Misalkan ketika dia suaminya nih udah punya tanda-tanda akan meninggal ya, dia mengatakan pada istrinya, "Mah, nanti papa kalau udah nggak ada ya ayo dong kapan nih?" Dan lu minum dulu dah. Ya, jadi misalkan suaminya berwasiat nih, "Ma, nanti papa kalau udah nggak ada, papa udah meninggal, mama bisa pakai tuh harta ya buat kebutuhan mama selama setahun." Ya, nah itu wasiat. Nah, nanti kalau misalkan istrinya kebutuhannya sehari 100.000 ya. Kalau sebulan berarti 3 juta ya, 100.000 kali 30. Nah kalau setahun berarti 3 juta kali 12 berapa? 36 juta. Nah misalkan si suaminya ini punya warisan sebesar 100 juta, berarti kan udah berkurang. Dari 100 juta dikurang 36 jadi 64 juta ya. Nah ini kan nanti setelah 1 tahun pembagian warisan, istrinya dapat lagi nih dari warisan. Kalau nggak punya anak, dari suaminya mendapat 1/4. Tapi kalau dia punya anak ya, dia mendapatkan 1/8 dari harta warisannya, harta warisan suaminya. Maka si istri ini akan mendapatkan 2 jadinya, dari wasiat dia dapat, dari warisan dapat juga. Nah kasihan ahli warisnya nih, anak-anaknya ya, dia cuma dapat sebagian setelah dipotong dari wasiat istrinya. Nah itu ya, makanya dinasih mansuh ya, dihapus wasiat itu dengan ayat-ayat waris. Jadi orang yang yang akan meninggal tidak boleh memberi wasiat khususnya harta ya kepada ahli waris ya. Karena kalau memberi wasiat nanti jadi dapat 2 deh. Yang satu dari wasiat, yang satu dari ahli waris, menang banyak dong istrinya ya. Nah itu yang pertama. Lalu kalau misalkan yang kedua tadi wasiatnya apa? Yang kedua disuruh tinggal di rumahnya selama 1 tahun ya. Jadi ketika suaminya meninggal, diminta istrinya tetap tinggal di rumahnya, nggak boleh keluar selama 1 tahun. Ya ini kalau nasih mansuh maka dihapus dengan surat Al-Baqarah ayat 234 ya. Ayat 234 ini dibaliknya nih. Walajina yutafawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabasna bi anfusihim arba'ata ashurin wa asra. Jadi di ayat 234 ketika suaminya meninggal maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau di sini 1 tahun disuruh nunggu, masa idahnya selama 1 tahun. Nah, kalau di surat Al-Baqarah ayat 234 ya, ketika suaminya meninggal maka istri disuruh menunggu
4 bulan 10 hari ya. Nah, kalau menggunakan nasi mansuh maka yang 1 tahun tidak berlaku. Yang berlaku adalah yang 2, 3, 4 ya, yaitu 4 bulan 10 hari ya. Bahkan ketika Utsman bin Affan sedang menyusun ya, kata Utsman bin Affan ayat 240 ini udah di nasih mansuh, udah dihapus dan ada yang menghapus. Lalu kata sahabat, kenapa nggak ditinggalkan aja gitu? Kata Utsman, wahai saudara dari anakku, katanya, saya nggak akan meninggalkan 1 ayat pun apapun yang terjadi, meskipun udah dinasih mansuh tetap ya. Utsman bin Affan dalam penyusunannya dimasukkan ke dalam Al-Quran semuanya. Karena Utsman juga tahu bahwa ini udah dinasih mansuh dengan ayat yang lainnya gitu, tetap dimasukkan. Jadi penyusunannya ini tetap lengkap ayat Al-Quran, meskipun yang udah dinasih mansuh tetap dimasukkan oleh para sahabat-sahabat. Nggak hilang jadinya, benar-benar. Ya, jadi ketika istri disuruh menunggu 1 tahun, kalau menggunakan nasi mansuh maka dihapus menjadi 4 bulan 10 hari menggunakan ayat 234 ya. Dan yang kedua ya, tadi kalau menggunakan nasih dan mansuh ya. Kalau misalkan dia menggunakan rokoti jam'i ya. Ya. Nah, kalau misalkan dia mau menggunakan thoriqatu jam'i ya, itu dengan digabung atau dikompromikan ya. Misalkan nih yang pertama ya, suami ingin meninggal ya. Lalu kan kalau secara waris dia mendapat nggak boleh berwasiat, dia hanya mendapatkan waris ya. Nah, lalu seandainya ya, ini kan secara hukum bahwa waris itu harus segera dibagikan, betul gak? Kalau secara hukum ketika ada suami meninggal, supaya adil secara hukumnya harus dibagikan supaya tidak terjolimi orang yang mempunyai ahli waris. Karena banyak ya orang yang ditunda-tunda sampai akhirnya ahli warisnya meninggal, haknya nggak kebagian gitu. Makanya secara hukum ya, ketika ada seorang ayah yang meninggal maka sebaiknya waris dibagikan ya. Nah, cuman dengan thoriqatu jam'i ya, ini bisa dikompromikan. Dan biasanya kalau di sini ya, itu kalau misalkan ada orang yang suami yang meninggal ya, itu biasanya istrinya tetap tinggal di rumah suaminya bahkan sampai akhir hayatnya, betul ya. Adat di sini seperti itu ya. Padahal kalau secara hukum harusnya dibagi langsung supaya tidak terjolimi ahli warisnya gitu. Karena itu dia punya hak gitu ya. Nah, maka dengan thoriqatu jam'i ya, itu bisa dikompromikan ya. Antara ayat yang satu dengan ayat yang lain dikompromikan. Misalnya gini, itu kan secara hukum harus dibagikan. Tapi ini secara etika juga kan nggak mungkin. Itu kan ahli waris, artinya ibunya sendiri, ibu kandung, ya gak? Kan istri yang ditinggalkan itu anak-anaknya sebagai ahli warisnya itu ibu kandung. Secara etika kan secara agama harus dibagikan. Secara akhlak ya, itu nggak mungkin lah ibunya diusir atau disuruh keluar gitu. Nah, jadi dikompromikan gimana? Misalnya dibagi dulu ya, dibagi dulu secara hukum waris. Misal istrinya mendapat 1/8, anak-anaknya sisanya 7/8 dibagi. Lalu setelah dibagi ya, itu jangan diambil dulu
Bisa kan? Ya udah, ini rumah udah dibagikan pembagian, anaknya nggak ngambil, ibunya yang 1/8 juga nggak ngambil. Ya, biar ibu tinggal di sini sampai akhir hayatnya. Boleh begitu, tetap dibagi dulu ya, secara hukum agama nggak melanggar, tapi secara etika juga nggak menyakiti hati ibu gitu. Karena ini seorang ibu perlu dimuliakan gitu. Nah seperti itu ya. Tapi kalau seandainya ya, ini anaknya butuh banget, dia hidupnya susah, udah rumah dijual aja, saya nggak punya uang gitu, ya boleh aja, ya dijual, terus ibunya dibagi, ya 1/8, sisanya buat anaknya. Misal anaknya 3 dibagi, itu yang 7/8, itu juga boleh seperti itu. Cuman ya kalau secara etika ya, meskipun rumah itu udah dijual, sebaiknya ibunya pun diajak sama anaknya, ikut sama anaknya. Mau itu dia punya rumah sendiri atau dia ngontrak, ya harusnya ibunya diajak. Nah itu secara kompromi seperti itu ya. Kalau dia benar-benar butuh gitu harus dijual ya, maka boleh silakan dan nggak dosa ya, karena hukumnya ada ya, bahwa tidak dilarang ya membagi waris ketika ibunya masih ada, karena ibu juga termasuk ahli waris, ibu dapat juga 1/8 gitu. Tapi secara etika ya seorang ibu ya itu harus dimuliakan, harus dirawat, apalagi kalau ibu udah tua ya, perlu ada yang menjaga, nggak mungkin ditinggal sendiri gitu. Nah makanya ini namanya thariqatu jam'i, dikompromikan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain ya. Dia menggunakan ayat waris tetap dibagi, tapi dia juga menggunakan ayat yang 240 boleh tinggal di rumahnya meskipun itu sudah dibagikan tapi tidak diambil. Nah konsekuensinya nanti ketika ibunya udah meninggal, maka yang 1/8 itu menjadi hak anaknya lagi, dibagi lagi itu yang 1/8 ya. Kan ibu dapat jatah nih 1/8 tinggal di rumahnya, ketika ibunya meninggal maka yang 1/8 dibagi-bagi lagi buat anaknya. Kalau anaknya berempat berarti dibagi berempat gitu ya. Nanti seperti itu namanya thariqatu jam'i, dikompromikan ya. Nah silakan pilih mau pakai nasi mansu apa pakai thariqatu jam'i ya. Yang fleksibel yang mana, yang enak yang mana gitu. Jangan sampai nanti kita kaku ya, wah ini harus dibagi, nanti menjolimi ya. Apalagi misalkan kalau nggak dibagi itu punya kontrakan banyak ya, bapak suaminya yang meninggal, terus ruko juga banyak disewakan. Nah itu kan harusnya anak-anaknya dapat tuh dari uang kontrakan, karena itu kan warisan juga, sama kan hak ibu dengan hak anak gitu ya. Nah, itu warisan harusnya dapat. Kalau dia diambil semua sama ibunya, maka ibunya telah menjolimi anak yatim nih, kan jadi anak yatim nih anak-anak ini ya. Nah, maka dia harus dibagi itu uang kontrakan, karena itu haknya sama, ibu 1/8, 7/8-nya yang lainnya ya. Kalau dia nggak mau menjolimi anak-anaknya ya, ahli warisnya, maka harus dijual ya. Tapi kalau misalkan itu nasi mansu, tapi kalau mau pakai thariqatu jam'i dengan kompromi ya, maka silakan dibagi dulu sesuai agama, tapi ngambilnya nanti aja belakangan, biarin ibu tinggal di sini, nanti kalau ibu udah nggak ada baru kita bagi-bagi, dan jatah ibu pun nanti jadi ikut dibagi seperti itu. Tadi sampai di aswaja. Oh iya. Maka tidak boleh diusir kalau di sini berwasiat. Fa in harajna, maka jika istrinya ini keluar ya atas kehendak sendiri, fala junaha, maka tidak berdosa alaikum atas kalian, bima fa'alna, tentang apa yang mereka kerjakan, bi anfusihim, pada diri mereka sendiri. Jadi kalau misalkan nih istrinya kan 4 bulan 10 hari ini wajib. Jadi kalau ayat 234 ini kan Allah yang memerintahkan, berarti hukumnya wajib nih 4 bulan 10 hari.
Kalau yang 1 tahun itu hukumnya mubah, boleh ya, karena wasiat itu suami yang mengatakan, artinya tidak wajib. Kalau 4 bulan 10 hari itu hukumnya wajib ya. Kalau misalkan 4 bulan 10 hari ya, istrinya dia mau keluar dari rumah, maka atas keinginan sendiri maka dibolehkan. Tapi harus nunggu 4 bulan 10 hari karena hukumnya wajib, perintah Allah nih. Kalau yang wasiat itu bisa sunnah, bisa mubah ya, bisa boleh. Dan bagi ahli waris ya, kalau apabila lebih dari 4 bulan 10 hari, maka hukumnya sunahkan memberi nafkah kepada ibunya, kepada siapa? Kepada istri yang ditinggalkan. Maka ketika dia memberi nafkah, dia mendapatkan pahala sunnah, karena nggak ada kewajibannya 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari maka dia mendapatkan pahala sunnah. Yang sisanya misalnya berapa, 7 bulan 20 hari ya kan. Kalau 1 tahun diambil 4 bulan 10 hari, sisanya 7 bulan 20 hari ya, 10 tambah 20 30 hari ya kan. Nah itu mendapatkan pahala sunnah. Nah, tapi kalau misalkan dari pihak istri ya, dia mau keluar dari rumahnya, maka tidak ada dosa atas almarhum suaminya. Misalnya suaminya dia wasiat, nanti kamu 1 tahun ya tinggal sini ya, jangan pergi. Tapi setelah 4 bulan 10 hari dia mau keluar sendiri, misalkan karena dia ingin menikah dengan laki-laki lain gitu. Nah itu nggak berdosa, suami atau ahli warisnya nggak berdosa ya, anak-anaknya nggak berdosa. Atau misalkan dia mau keluar dari rumah karena dia pengen dekat sama kakaknya di kampung gitu. Ibu mau di kampung aja deh, ibu masih punya saudara di sana gitu. Boleh dan tidak berdosa ahli waris maupun si mantan suaminya ini yang almarhum ya. Karena atas keinginan sendiri dan tidak boleh diusir ya. Kalau diusir, nah itu yang nggak boleh ya. Misalkan nih anaknya pelit nih, udahlah pokoknya ini kan sama-sama punya hak waris, mama punya hak waris, saya juga punya hak waris, udah dibagi aja masing-masing. Saya mau punya rumah sendiri, saya nggak mau diganggu. Udah nih jatah mama saya kasih 1/8, ini jatah saya ya, udah masing-masing gitu. Nah dia nggak berdosa ya, meskipun dia pelit ya, ibunya masa bodoh nih, pokoknya ini jatahnya mama nih 1/8, ini jatah saya ya, silakan mama menggunakan apa. Itu tidak berdosa, tapi dia berdosa terhadap berbaktinya kepada orang tua. Dia tidak berbakti kepada orang tua. Kalau secara hukum dia nggak berdosa, tidak melanggar, tapi dia telah berdosa karena tidak berbakti kepada orang tua. Padahal ridhonya Allah ridho orang tua, murkanya Allah murka orang tua ya. Nah jadi ketika hukum menetapkan seperti itu ya, kita juga harus ingat etika ya, juga omongan dari tetangga. Kan misalkan ketika suaminya meninggal lalu dijual rumahnya, ibunya disuruh pergi ya. Nah itu kan juga nggak enak sama tetangga. Ini si itu mah katanya tega banget, itu anak-anak orang ibunya masih tinggal di situ, udah main jual aja, mau tinggal di mana itu ibu. Nah kan jadi omongan sama tetangga. Nah itu juga nggak, kita harus jaga. Makanya di sini pakai sistem kompromi, thoriqatu jam'i ya, dikompromikan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, pilih yang mana yang terbaik, seperti itu ya, itu bisa ya. Jadi kita secara hukum kita dapat dibagi dulu ya, secara etika juga kita enggak menyakiti hati orang tua ya, juga hubungan bertetangga bersosial juga kita enak ya. Wah itu baik banget, itu anak meskipun bapak udah meninggal tapi tetap merawat ibu, sayang sama ibu. Nah itu kan beda ya, beda sama yang tadi tuh masa bodoh deh, saya paling penting jatah saya ambil. Nah itu dia nggak berdosa, dosa hanya karena dia durhaka sama orang tua. Tapi dosa terhadap hukum waris tidak berdosa, tidak ada larangan, tetap hak dia sama dapat ya, seperti itu.
ma'ruf ya. Jadi dia kalau mau keluar sendiri dengan ikhlas dan kerelaan dengan baik-baik maka silahkan aja ya, tidak berdosa bagi ahli waris maupun mantan suaminya. Yang selanjutnya wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa maha bijaksana. Artinya apa? Maha perkasa, Allah itu gagah bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturan ya. Misalnya yang harusnya dia mendapatkan waris ini ditunda-tunda, tidak dibagikan sehingga menjolimi ahli waris. Nah itu Allah maha perkasa ya. Allah bisa melakukan apa saja yang Allah kehendaki ya. Makanya jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan harus dibagi dengan cara-cara Islam ya, sesuai dengan ayat-ayat waris ya. Misalkan biasanya orang tua tuh, terutama ibu, dia pakai perasaan ya. Ini kasihan nih anak perempuan susah hidupnya, kalau yang laki-laki udah pada mapan, udah dibagi rata aja dah gitu. Karena nih dia susah, nggak mampu gitu. Kalau dia cuma dapat setengah dari yang laki, kasihan. Yang laki-laki udah pada mapan semua, yang perempuan hidupnya susah, udah bagi rata. Nah itu nggak boleh. Tetap sesuai dengan aturan yang ada, yaitu laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian gitu. Nanti kalau udah dibagi rata secara hukum kan udah baru dibicarakan sama anak-anaknya. Nah, kamu kan punya kelebihan, coba bagi saudara kamu yang perempuan itu, dia susah gitu. Nah, boleh ya, tapi tetap pembagiannya secara Islam. Ya karena di ayat berikutnya kalau tidak menggunakan cara Islam maka azab neraka yang akan diberikan. Nah, jadi harus menggunakan aturan Islam, meskipun secara ini ya, secara kasat mata ini yang perempuan lebih susah hidupnya, tapi tetap dibagi cara Islam. Nanti baru disentuh hatinya. Tolong nak, kamu kan ada kelebihan, dibagi deh saudaramu atau adekmu yang susah, biar dia bisa beli rumah lagi deh, karena kurang untuk beli rumah. Nah, seperti itu. Tapi tetap pembagian sesuai aturan-aturannya yang ada atau ayat-ayat waris yang ada sesuai. Nggak boleh. Nanti kita akan mendapatkan azab ya. Di ayat 13-nya tuh azab neraka kalau tidak mengikuti. Ya, itu artinya wallahu aziz, dan Allah maha perkasa. Ya, kalau yang melanggar maka Allah gagah perkasa, Allah bisa melakukan apa saja. Tapi juga di sini Al-Hakim, Allah maha bijaksana. Artinya kalau misalkan ada yang tidak melakukan aturan, atau misalkan dia tidak maksimal dalam menghormati ibunya, ya Allah mengetahui dan Allah bijaksana ya. Misal dia tidak maksimal melayani ibunya atau tidak sengaja melakukan hal yang tidak baik gitu ya, maka Allah maha bijaksana, dimaklumin oleh Allah. Itulah Allah ya. Meskipun kita mungkin secara etika ya itu bisa kita melakukan dan itu secara tidak sengaja gitu, atau tidak maksimal dalam melakukannya, maka Allah maha bijaksana. Seperti itu. Masih ada waktu panjang nggak? Cukup ya? Waduh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertanya apa ya? Boleh. Yang saya tanyakan Pak, bahwa warisan hak waris dari ibu dengan anak itu sebenarnya kan banyak anak Pak ya. Ibu cuma 1/8, kalau punya anak, anaknya bisa 1 atau 2 perempuan dan laki. Ya. Nah sekarang gimana Pak, kalau misalkan
istrinya itu sama suami sama-sama kerja. Kalau itu dalam kondisi istrinya itu cuma mendampingi suami nggak ikut kerja, ini zaman sekarang suami istri itu sama-sama kerja, Pak. Tambahannya itu juga beda seperti itu, kan kasihan saya juga kerja. Kalau menurut saya hukum seperti ini mestinya ada pertengahan, Pak. Jadi suami istri harus sama-sama kalau memang sama-sama kerja. Gitu. Dan yang lain Pak, sama banyak tapi memberikan kesempatan yang lain dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah ini pakai perasaan berarti. Jadi tadi dibilang kalau misal udah aturannya seperti ini ya, meskipun istrinya dia mencari nafkah mungkin bisa jadi penghasilannya lebih banyak, tetap ya peraturannya bahwa laki-laki 2, perempuan 1 ya. Nah kenapa? Karena perempuan juga nanti kan dia dapat dari suaminya ya. Suami kan berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Maka ketika istrinya mendapatkan 1, sedangkan laki-laki kan 2, maka ketika suaminya dapat hak waris juga istrinya tetap diberikan. Sedangkan hak waris istri belum tentu diberikan pada suaminya. Seperti itu Pak ya. Jadi tetap sesuai dengan aturan-aturan. Meskipun misalkan istrinya kerja gajinya lebih besar dari suaminya gitu, tetap berlaku bahwa ketika suami meninggal maka istri dapat 1/4 kalau nggak punya anak, kalau punya anak 1/8. Sebaliknya ketika istri meninggal maka suami mendapatkan 1/2 kalau nggak punya anak ya dari istrinya. Tapi kalau punya anak maka 1/4-nya. Nah ini kan yang suami juga nanti akan membiayai kalau dia nikah lagi untuk membiayai istri yang lain. Nanti istri yang meninggal, wah enak banget dong dipakai harta saya gitu. enggak seperti itu ya. Tetap aturannya sesuai dengan ayat-ayat yang ada Pak, ikutin gitu. Ya. Oke Pak. Ada yang keberatan? Nggak adilnya di mana? Peraturannya seperti itu ya. Tinggal disentuh anak-anak. Misalkan istrinya cuma dapat 1/8, anak-anaknya sisanya 7/8, tinggal ngomong anak-anaknya, nak kasih ibu ya. Ibu cuma dapat sekian, nggak, ibu pengen misalnya pergi haji atau ibu pengen beli rumah nggak cukup, tolong tambahin. Bisa kan ngomong seperti itu. Bahkan bisa jadi yang 1/8 ini lebih besar daripada anak-anaknya. Misal anaknya kayak saya, anaknya 7 ya kan, berarti kan 7 sisanya 7/8 dibagi 7. Nah, kalau perempuan 4, laki-laki 3, berarti kan yang 3 dikali 2 dulu. Ya enggak? Dikali 2 ya kan, laki-laki dapat 2 bagian. 3 kali 2 berarti 6. 6 ditambah 4 10, berarti masing-masing dapat, perempuannya dapat 1/8. Kalau laki-laki 2/8 gitu. 10/8 kan ya. Masih, kalau perempuan lebih kecil malah gitu. Ya seperti itu Pak. Dari 1/8 dari 7/8. Kalau ibu 1/8 dari full gitu. Ya. Pembagian untuk ibu itu, ibu prioritas pertama maksudnya ayahnya meninggal. Ibunya dibagi dulu 1/8. Iya. Atau dibagi bareng-bareng. Ya begitu dibagi waris sih dibagi bareng. Bukan ya dibagi bareng itu maksudnya prioritas pertama yang 1/8 dibagi untuk ibu dulu. Atau terus sisanya baru anak-anaknya. Iya, emang perhitungannya begitu. Jadi ketika suami meninggal maka 1/8 dipotong dulu, baru sisanya 7/8 dibagi ke anak-anak, seperti itu. Iya, misal 1 miliar, maka 1/8-nya berapa gitu, atau 800 juta ada misalnya, maka 1/8-nya 100 juta. Nah yang 100 juta inilah dikeluarin buat ibu, yang 700 juta baru dibagi ke anak-anaknya. Kalau anaknya 7 perempuan semua ya udah cepet-cepet semua. Kalau anaknya perempuan 4, laki-laki 3, 7 ya, berarti anaknya cuma dapat 1/8 dari 700, berarti 70 juta. Ini kan kelihatannya istri itu kan
kecil tapi nyatanya besar karena Bisa kalau anaknya banyak, iya. kalau anaknya cuma satu dua. Iya. Tapi kalau dia punya anak yang berbakti, ya kan, anak yang soleh, udah ibu ambil haknya, ibu tinggal sama saya aja. Nah, terus masih dikasih lagi tiap bulannya. Kalau anak yang soleh kan seperti itu, tiap bulan dikasih ibunya, ya seperti itu, nggak hitung-hitungan. Lebih banyak ibunya nanti, karena dia mendidik anaknya dengan kasih sayang dan dengan cara agama, sehingga anaknya berbakti dan dia membalas kebaikan ibunya dengan memberikan yang terbaik buat ibunya. Sebab ya dalam Islam, kalau kita memuliakan ibu, ya menjadikan ibu sebagai ratu, maka Allah akan menjadikan kita seperti raja gitu. Ketika kita memuliakan orang tua, Allah akan memuliakan kita. Nah seperti itu ya. Ya Pak ya, silakan Pak Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Pak Ustadz izin bertanya. Ibu siapa nih? Ibu Eti Pak Ustadz. Oh Ibu Eti ya. Begini Pak Ustadz, saya punya ponakan ya, suaminya meninggal tapi memang masih muda. Putra-putranya itu masih kecil-kecil, paling besar memang itu masih SMP. Bagaimana kalau uang arisan itu kan karena istrinya nggak kerja, dia pakai modal untuk usaha untuk membiayai anak-anaknya. Apakah itu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anaknya masih kecil ya Bu? Masih kecil, sekarang sih SMA ya. Oh, gitu. Dia waktu COVID Ustadz meninggalnya. Oh gitu. Jadi nggak sempat buat wasiat ya karena masih muda, Iya, masih iya. 40-an gitu Ustadz. Terus istrinya nggak kerja, sama istrinya sekarang dibuat modal untuk membiayai putra-putranya sekolah lah, biaya hidupnya gitu Ustadz. Iya. Jadi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kegunaan waris itu ya untuk membiayai hidup anaknya. Misal anaknya masih kecil dan dia belum cakap untuk untuk memegang uang, maka dari pihak ibunya lah yang mengatur hak waris anaknya itu digunakan untuk kebutuhan makan, sekolah, nanti tinggal dihitung aja. Nah, kalau misalkan anaknya nuntut, "Mak, dulu kan dari papa 1 miliar, udah gede nih, misal dari kecil kan dirawat sama ibunya, di sekolahin ini. Kok sekarang cuman 100 juta sih gitu. Kan waktu itu papa ninggalin hak waris, harta waris 1 miliar. Nah, hitung aja nak, kamu sekarang sekolah berapa tahun, kamu makan tiap hari pakai apa, hitung aja ya. Nah, itu udah melebihi gitu dari apa yang hak kamu sebenarnya gitu. Nah ini ibu udah irit-irit seperti itu. Tapi ya boleh Bu, ya itu hak anak ya untuk digunakan untuk kebutuhan biaya dia, biaya hidup, untuk makan, untuk sekolah, bahkan sampai ke perguruan tinggi, boleh itu seperti itu. Ya. Dan harus dijelaskan juga nanti ya, jangan sampai nanti anaknya nuntut warisan. Dulu dari bapak 1 miliar kok tinggal 100 juta. Lah kamu udah berapa tahun tinggal di sini, makan berapa kali sehari? Ya selama bertahun-tahun gitu. Terus sekolah biayanya, beli ini, fotokopi, segala macam, alat tulis, seperti itu. Ya Bu. Jadi boleh digunakan. Ya Pak Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di dalam ayat ini tadi disampaikan sama Pak Ustaz bahwa berlaku untuk suami-suami yang akan meninggal dengan sudah ada tanda-tanda, misalnya tua ataupun sakit-sakitan. Apakah ini berlaku juga untuk meninggalnya mendadak? Nah, yang kedua, di sini ada Tadi meninggal mendadak maksudnya nggak memberi waris, nggak memberi wasiat gitu. ya kan seperti wasiat. Oh gitu. Nah, apa tetap seperti itu itunya perlakuannya. Yang kedua mengenai izwaja, istri-istri mereka gitu kan. Apa di sini ini Allah menghendaki bahwa Allah itu menghendaki boleh beristri dan menghendaki beristri lebih dari satu. Ini biar ramai aja ya. Atau dan memang kan boleh kan lebih dari satu. Tapi Allah menghendaki lebih dari satu
Itu tetap satu aja. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata Pak Tony. Berani gak itu? Ya, jadi yang pertama tadi kalau dia meninggal mendadak, apakah perlakuan yang sama nggak sempat wasiat? Tadi kan ada 4 ya, dengan nasi mansuh ya, thariqatu tarjih, thariqatu jam'i dan tawakuf ya. Nah, kalau misalkan mendadak belum ngasih wasiat, ya udah kita bisa kompromi gitu ya dengan thariqatu jam'i ya, meskipun aturannya dijalankan dulu, dibagi secara Islam ya. Tapi ini kasihan nih ibu, maksudnya sih harus pergi dari rumah gitu ya kan. Nah itu aja didiskusikan seperti itu, bisa Pak ya. Jadi nggak mesti harus wasiat seperti itu. Karena kan ini juga ayat ini udah dimansuh ya, nasi mansuh udah dihapus dengan ayat ya. Kalau masalah harta, wasiat harta dengan ayat waris. Kalau masalah idah dengan dengan ayat 234 ya, gitu seperti itu. Kalau masalah idah nih sebenarnya awalnya nih ya, ini saya belum tadi lewat, itu awalnya sebelum Islam datang ya. Itu di Quraisy kalau istrinya meninggal maka dia disuruh menunggu selama 1 tahun, nggak boleh keluar, nggak boleh nikah lagi ya. Ketika Islam belum datang nih di Arab itu Quraisy ya, dia disuruh nunggu 1 tahun, baru ketika Islam datang turunlah peraturan 4 bulan 10 hari seperti itu ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua tadi, apakah Allah menginginkan istri banyak gitu? Nah, ini ada guyonan nih. Itu doanya istri sangat diijabah katanya. Maka kalau istrinya banyak yang mengijabah kata gitu ya. Enggak juga sebenarnya. Ya jadi artinya nikahilah istri-istrimu, boleh lebih dari 1, 2, 3, 4 jika kamu bersikap adil. Kalau kamu nggak berlaku adil maka 1 cukup ya, karena nanti apa? Nanti juga akan dibalas ya. Kalau nggak berlaku adil ya, nah itu akan memberatkan dia masuk surga. Misalnya istri yang pertama merasa dijolimi, disakiti, dia nggak terima. Nah itu nanti menjadi pemberat dari suaminya masuk surga karena menjolimi istrinya. Kecuali sama-sama ikhlas semuanya gitu ya kan. Nah itu memudahkan. Tapi kalau yang satu merasa tidak dibuat adil atau dijolimi, nah itu takut memberatkan juga. Makanya kalau nggak bisa berlaku adil maka cukup 1. Seperti itu Pak. Batas maksimal boleh istri itu berapa? 4. Tapi dengar-dengarnya Nabi Muhammad istrinya lebih dari 4. Gimana? Iya. Jadi itu pengecualian ya. Nah ini biar tahu juga bahwa Rasulullah itu sebenarnya lebih banyak monogaminya ya. Jadi Rasulullah dari nikah umur 25 sampai 52 tahun ya, itu monogami. Meskipun istrinya jauh lebih tua ya, selisih 15 tahun. Khadijah 40, Rasulullah 50 ya. 25 ya, 15 tahun. Itu kan kalau usia 65 kan udah ini ya, dibanding sama yang 50 lagi fresh-freshnya gitu, puber kedua gitu, lawannya 65, enggak imbang kan kalau secara ini ya, secara kasat mata gitu. Tapi Rasulullah tetap setia, bahkan Rasulullah sampai akhir hayatnya Khadijah ya enggak menikah lagi. Baru setelah Khadijah meninggal ya, itu pun menikah dengan yang pertama Saudah ya, lebih tua, hitam, terus juga kurang cantik gitu. Karena ini suaminya meninggal saat perang. Nah, untuk menjaga dan melindungi dan mengangkat harkat martabat, maka diperintahkan untuk menikahinya. Itu semua setelah Khadijah meninggal, itu semua atas perintah Allah untuk menunjukkan ya bahwa ini boleh loh menikah dengan saudara sepupu, boleh menikah dengan anak yang
dari anak tirinya gitu. Kayak dulu bekas Haris bin Zaid kan, terus dicerai terus dinikahin sama Rasulullah. Nah, itu buat menjadi aturan gitu ya. Bahkan Aisyah dinikahin pada umur 6 tahun. Baru setelah 9 tahun dia udah balik, baru dia berhubungan seperti itu. Ya, itu buat Rasulullah ya boleh karena buat contoh ya. Bukan terus kita harus tiru, wah lebih dari 4 karena udah ditetapkan di surat An-Nisa ya. Itu 4. Kalau misalkan Bapak mau lagi yang baru misalkan nih, maka yang satu diceraiin dulu. Yang kurang bagus misalnya diseleksi ini yang bawel, yang judes, yang ketus, yang nggak nurut, nah itu diganti dengan yang baru nih. Ini kayak yang baru ini cakep nih, tajir gitu, orangnya juga soleha gitu. Gitu, jadi harus di ini dulu diseleksi. Udah cukup, ya, apa kita selesaikan di ini aja nih? Sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang diuraikan silahkan Pak Ustaz kan bahwa istri itu dapat 1/8 ya kalau punya anak. Ya. Nah ini yang diuraikan tadi menyangkut tentang seorang istri. Kalau istrinya seperti yang disampaikan tadi Pak Andra 4 katakanlah, nah, sistem pembagiannya bagaimana itu kalau 4 orang istri? Nah, sehingga tadi yang dijelaskan itu kan untuk seorang istri 1/8. Apakah 4 orang istri ini semuanya itu mendapat 1/8 gitu? Dalam 4 orang. Iya. Hah? Istri itu kan istri bukan sekaligus bareng Pak ya. Satu. Misalnya dari pertama ini, istri pertama itu kan harta semuanya Pak. Istri kedua itu haknya mestinya setelah istri kedua itu bapak suaminya dapat harta lagi. Jadi yang diperoleh istri pertama, istri kedua juga dapat. Istri 3 dan 4 juga kita ya. Yang terakhir misalnya mau menunjang KPDB 5 tahun, 1 tahun mau menunjang, terus katanya jangan dibuka. Jadi istri yang terakhir atau bagiannya juga menurut saya ya. Jadi gini Pak Nur, sekarang itu udah mudah. Itu ada hitung-hitungan di Google ya. Jadi kita tinggal aplikasi ya, itu hitungan zakat. Kita masukin aja istri ada 4 gitu. Istri pertama anak berapa, istri kedua anak berapa, istri ketiga anak berapa ya. Terus laki-laki berapa, anaknya perempuan berapa. Masukin semua nanti keluar itu angkanya. Misal jumlah uangnya berapa 1M itu nanti keluar semua. Sekarang gampang banget kok. Jadi kita ngitung waris itu sekarang udah ada aplikasinya, tinggal masukin aja otomatis itu keluar sendiri ya, nggak usah ribet-ribet bahkan sampai detail gitu ya. Ada kita nggak usah ribet-ribet sekarang. Alhamdulillah dimudahkan, itu orang yang ahli ya dalam hitung-hitungan, dia memudahkan ya, jadi kita tinggal masukin aja tuh angkanya berapa, anaknya berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, istrinya berapa, insya Allah itu ini nanti keluar semua. Jadi Pak Arif nggak usah ribet-ribet. Ya cukup ya kita Hotmail Quran ya. Ya Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wazukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.